Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Awalia dengan NIM A121222109. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari tiap-tiap materi yang telah dipresentasikan oleh tiap kelompok. Langsung saja pada materi pertama, yaitu hakikat pertumbuhan, perkembangan, kematangan, serta persamaan dan perbedaannya. Kesimpulannya, anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya, baik yang terlayani maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri individu yang terjadi secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Materi kedua adalah hukum-hukum perkembangan peserta didik. Kesimpulannya adalah memahami perkembangan siswa bukanlah hal yang mudah, dan setiap tingkatan siswa memiliki tugas dan tanggung jawab perkembangan yang berbeda. Sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam untuk memahami dan mengadaptasi model siswa dan strategi pengajaran pada setiap siswa sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, diharapkan dengan mempelajari perkembangan siswa pada setiap tingkatan, siswa akan memahami kondisi perkembangan yang dialami setiap siswa pada tingkatan dan bagaimana proses perkembangan fisik, motorik, kognitif, efektif, emosional, dan bahasa berlangsung. Berkaitan dengan apa saja hambatan perkembangannya dan apa solusi terbaik untuk mengatasi hambatan perkembangan siswa tersebut. Jadi, perubahan yang terjadi tidak hanya fisik, namun pola pikir, mental yang juga disebabkan oleh lingkungan sekitar. Materi ketiga berjudul Perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, konsep didaktif, ciri-ciri psikologis, konsep tugas perkembangan, dan konsep tumbuh kembang manusia dalam Islam. Kesimpulannya adalah, perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai meninggal dalam memengaruhi ke arah yang lebih baik maupun tidak baik. Materi keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam tinjauan aliran-aliran pendidikan. Kesimpulannya, manusia merupakan makhluk yang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pembawaan, internal atau eksternal, maupun faktor lain seperti faktor nativisme yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai bakat atau pembawaan sejak lahir. Faktor empirisme di mana manusia seperti kertas kosong yang akan terisi dari pengalaman yang didapat atau berdasarkan teori konvergensi yang menyatakan bahwa faktor pembawaan dan juga lingkungan memiliki peran dan kepentingan yang sama dalam perkembangan peserta didik. Materi kelima berjudul Tugas-tugas perkembangan anak usia dini sampai SD. Kesimpulannya, anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniai Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi agar dapat berkembang dengan optimal. Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di sekitar lingkungan, anak akan membekas kuat dan tahan lama. Kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki. Materi keenam yaitu perkembangan anak SMP dan SMA. Kesimpulannya, masa remaja adalah suatu tahap peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Lazimnya, masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang tersebut. Masa remaja ini terjadi beberapa perubahan atau perkembangan yang terjadi, antara lain perkembangan fisik, perkembangan emosional, atau perkembangan seksual. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan sosial psikologis semakin banyak dibandingkan dengan kebutuhan fisik karena pengalaman kehidupan sosialnya semakin luas.
Materi ketujuh berjudul Konsep Pertumbuhan Fisik pada Anak dan Remaja. Kesimpulannya, masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Maraknya perilaku free sex di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu faktor dari dalam diri remaja yang meliputi karakteristik individu, ataupun pengetahuan seksual remaja, dan lain sebagainya. Materi ke-8 yaitu kecerdasan majemuk dan jenis-jenisnya, serta perkembangan kreativitas peserta didik. Kesimpulannya, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Sementara kecerdasan sejati mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan kecerdasan, baik itu majemuk atau ganda. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner 18 tahun silam yang mengemukakan bahwa paling tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spesial, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Materi ke-9 yaitu perkembangan kognitif anak menurut Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Kesimpulannya, dalam pandangan Piaget, belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari diri anak sendiri. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses menyesuaikan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dipunyai oleh seseorang. Bagi Piaget, proses belajar berlangsung dalam 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Berbeda dari Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif sangat terkait dengan masakan dari orang-orang lain. Namun, sama seperti Piaget, Vygotsky percaya bahwa perolehan sistem-sistem tanda terjadi dalam urutan langkah-langkah, tetapi yang sama untuk semua anak. Materi ke-10 adalah perkembangan bahasa dan kepribadian pada anak. Bahasa dan kepribadian anak saling terkait dan berkembang bersama-sama. Bahasa adalah sarana utama untuk anak berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan lingkungannya. Sementara kepribadian adalah karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan emosi mereka. Menurut teori Chomsky, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu kemampuan bawaan, tata bahasa universal, dan lingkungan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak dapat berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kepribadian anak. Kemampuan bahasa anak memiliki hubungan dengan perkembangan sosial mereka. Lingkungan berperan penting dalam perkembangan bahasa dan kepribadiannya. Teknologi berpengaruh bagi perkembangan kepribadian anak. Materi ke-11 adalah perkembangan sosial emosional dan perkembangan spiritual. Kesimpulannya, perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya, dan cenderung menjadikan mereka mudah bergaul. Emosi pada masa awal kanak-kanak sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar dirinya. Materi ke-12 adalah perkembangan moral kecanduan gadget terhadap anak SD. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok 12 terhadap anak SD,
Terlihat bahwa menurunnya perubahan moral anak yang dipengaruhi oleh kebiasaan siswa sekolah dalam menggunakan gadget untuk bermain game online dibandingkan untuk belajar online. Oleh sebab itu, pentingnya pengawasan orang tua dalam membatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Perubahan perilaku anak yang kurang baik harus diimbangi dengan bimbingan dari orang tua di rumah agar anak mampu mengubah perilaku yang buruk menjadi lebih baik. Sosok yang paling berpengaruh dalam mencegah maupun mengatasi dampak negatif dari gadget adalah orang tua. Maka orang tua memiliki peran besar dalam membimbing dan mencegah agar teknologi gadget tidak berdampak negatif bagi anak. Ada pula materi terakhir atau materi ke-13 yaitu perkembangan kemandirian dan karir. Kesimpulannya, dalam rangka mencapai kesuksesan dalam karir, penting bagi individu untuk mengembangkan kemandirian yang kuat. Hal ini melibatkan pengembangan kepercayaan diri, kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri dalam menjalani karir yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi. Sekian, demikian yang bisa saya paparkan tentang kesimpulan-kesimpulan materi dari tiap kelompok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.